Baik, teman-teman, izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kami hormati, pertama-tama yang kami hormati Dewan Pengurus HSI Berbagi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang sudah hadir ada Mas Dona dan Mas Kurnia, Hafizukumullah. Dan yang kami hormati Komite HSI Berbagi ada Bapak Mujiman Abu Ibrahim. Kemudian yang kami hormati juga ada Bapak Direktur Mas Qadri Abu Hamzah. Dan yang kami banggakan rekan-rekan sekalian, Masya Allah, pengurus HSI Berbagi yang telah hadir pada agenda malam hari ini, Masya Allah, dalam open house ya. Kalau open house biasanya ada makan-makannya ini. Tapi ada makan-makannya nggak Pak Direktur? Ada di rumah ada. Ya, Masya Allah. Oh iya, di rumah masing-masing ya, Masya Allah. Ya, pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang Allah berikan. Ya, pada malam hari ini kita dapat berkumpul. Ya, mungkin ini jarang-jarang ya, Masya Allah, seluruh keluarga HSI Berbagi mungkin kumpul ya. Alhamdulillah hari ini bisa dan mudah-mudahan nanti bisa rutin ya. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan kita open house seperti ini ya. Masya Allah, kita sangat bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur. Kemudian Allah jaga kita semuanya dan keluarga. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan iman dan Islam. Dan yang kedua, kita tidak lupa bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya dan menjadi umat Rasulullah SAW yang istiqomah di atas sunnah-sunnah beliau. Amin. Masya Allah, pada malam hari ini sebuah kehormatan Anda bisa bersama teman-teman di Insya Allah yang akan membawakan acara ya pada malam hari ini. Izinkan kami membacakan ya beberapa susunan acara terlebih dahulu, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua insya Allah nanti akan ada sambutan-sambutan. Barangkali ini akan disampaikan sambutannya oleh Bapak Direktur, kemudian nanti baru penyampaian dari Ketua Dewan Pengurus, juga beliau ketuanya ya, saya HSI Berbagi, Bapak Heru Nur Ihsan, Hafidhullah. Insya Allah nanti kita sedang menunggu kehadiran beliau. Kemudian acara yang terakhir nanti ada yang selanjutnya nanti ada tanya jawab ya, dan diskusi ringan. Kemudian yang terakhir nanti ada penutup. Tapi kita awali agenda eh, penting kita ya pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah ridhoi apa yang aktivitas malam hari ini. Kemudian yang kedua, insya Allah akan disampaikan sambutan dari Bapak Direktur Mas Qadri Abu Hamzah Hafidhahullah Ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, Wan, suaranya terdengar masa enggak? Jelas Mas Qadri, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita banyak kenikmatan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul atas izin Allah, yang mana acara ini digelar untuk open house yang ramah tamah seperti biasa aja sebenarnya. Dan patut kita syukuri dengan segala hal yang sudah kita lewati di bulan Ramadan ini. Semoga Allah memberikan banyak balasan kebaikan dan juga mengabulkan segala ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan kita mengharap kepada Allah juga untuk bisa bertemu kembali di bulan Ramadan tahun depan. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada suri tauladan kita,
Nabi Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga para pengikut yang senantiasa istiqomah kepada ajarannya hingga hari kiamat. Pertama-tama, yang kami ucapkan jazakumullahu khairan, dan kepada yang terhormat Dewan Pengurus dari Lazha HSI Berbagi, Pak Heru Nur Ehsan, pada Mas Dona, dan juga Mas Kurnia Hafizahumullah, dan juga sebagai komite dari kemitraan Lazha HSI Berbagi, yaitu Pak Mujiman Abu Ibrahim Hafizahullah Ta'ala, dan juga tentunya kepada kawan-kawan semua yang sudah hadir, panitia, pengurus, VL tetap, dan lain sebagainya. Semoga pertemuan malam hari ini bisa mendatangkan banyak keberkahan kepada kita semua. Dan juga nanti insya Allah akan ada informasi-informasi ya, mengenai program-program HSI Berbagi ke depannya, dan juga hal apa aja sih yang bisa kita lakukan ke depannya bersama Laz HSI Berbagi tentunya. Dan semoga dengan adanya program ke depan kita tetap bisa berkolaborasi, tetap bersinergi dengan beberapa program-program yang insya Allah bisa memberikan kebermanfaatan kepada diri kita dan juga kebermanfaatan kepada masyarakat dan umat Islam insya Allah. Tapi Ana ucapkan Afwan, Ana lupa juga. Ana ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin dari Ana sambutan seperti itu, Mas Angga. Semoga kedepannya kita bisa lebih lagi bermanfaat untuk orang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Qadir atas penyampaiannya. Insya Allah mungkin kita open camp dulu ya untuk teman-teman yang ikhwan. Masya Allah biar kita bisa melihat satu sama lain. Masya Allah barangkali sudah sering mendengar ya, mendengar suaranya namun tidak nampak rupanya begitu ya. Sehingga bisa eh, kita bisa saling kenal ya, tidak hanya suara namun juga bisa kenal rekan-rekan ya berupa wajah dan lain sebagainya. Semoga teman-teman ikhwan barangkali yang tidak ada halangan ya, kami mohon untuk bisa open cam. Kemudian untuk nama ya, nama Zoom ya, kita apa namanya, biasakan, kita budayakan untuk di HSI kita pakai NIM, kemudian nama nama ini ya, nama lengkap begitu. Insya Allah. Ya, ditunggu ya rekan-rekan untuk ya ikhwan. Kami mohon untuk bisa open cam, bisa kita menyapa. Kemudian untuk nama ya, kita eh, pakai NIM, kemudian diikuti dengan nama nama lengkap. Insya Allah. Ya. Pak Isan sudah hadir atau belum, Mas Katri? Belum ya? Pak Ihsan qadarullah sepertinya tidak kondusif. Nanti mungkin Mas Kurnia ya. Hmm. Pak Ihsan lagi perjalanan Baik. menggunakan bus ke Bekasi. Oke, baik. Ini berarti diwakili Mas Kurnia ya? Oke. Ya. Eh, baik. Untuk selanjutnya ya, eh, karena Pak Ihsan ya, beliau ada sedang safar ya dalam perjalanan di bis, mungkin kurang kondusif untuk hadir di tengah-tengah kita. Ya, mudah-mudahan nanti ya sebelum agenda selesai mungkin beliau bisa hadir. Namun untuk sementara waktu kita eh, persilahkan untuk perwakilan dari Dewan Pengurus yang diwakili oleh Mas Kurnia. Eh, Pada beliau kami persilahkan waktunya dan tempatnya. Mas Kurnia, monggo.
Skornya ke Pak Mujiman aja Pak, Mas Angga. Oh iya, baik. Kalau misalkan monggo Pak Mujiman barangkali bisa mengisi waktu untuk malam ini Pak Mujiman. Tafadhol Pak Mujiman. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita ucapkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul ya pada malam hari ini secara online, dan tentunya mudah-mudahan pada suatu saat nanti kita bisa berkumpul secara offline ya pada kegiatan yang lain. Dan alhamdulillah syukron jazakumullah khairan untuk semua panitia yang sudah menyiapkan acara ini sehingga sampai sekarang ini bisa berjalan ya. Dan qadarullah untuk ketua yayasan malam hari ini ada halangan sehingga kita wakilkan bersama dengan teman-teman yang lain untuk bisa ramah tamah dengan panitia HSI berbagi, dan juga sedikit menginformasikan nanti tentang program-program yang ada di HSI Berbagi, dan keberadaan HSI Berbagi ini sekarang sudah menjadi LAS HSI Berbagi ya. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan dan kemudahan dari Allah SWT ya untuk bisa menjalankan amanah ini ya, baik kita menjalankan pendistribusian program maupun kita menghimpun perhimpunan dana yang memang sudah kita targetkan ya untuk dalam 1 tahun ini ya. Baik, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat juga bersama keluarga pada malam hari ini di rumah ya. Insya Allah open house kelas IC Berbagi malam ini kita isi dengan mungkin bisa saling menyapa, kemudian saling bertanya tentang program HSI Berbagi sampai dengan kurang lebih jam 21.00 ya waktu Indonesia Barat. Untuk yang lainnya, HSI Berbagi sebagaimana yang sudah disampaikan tadi sudah diamanai oleh pemerintah untuk bisa menjadi LAS nasional, sehingga pencapaian target dan juga perhimpunan dana yang dikumpulkan melalui HSI Berbagi ini sudah semakin meningkat ya, meningkat untuk nilainya, kemudian kebermanfaatannya juga semakin meluas ya. Diharapkan ya kita semuanya ya sudah punya komitmen sebagai panitia dari program-program yang ada maupun dari perhimpunan fundraising, Markom, medsos dan lainnya yang ada di HSI Berbagi ya. Semoga kita punya komitmen dan juga semakin solid ya akan adanya program-program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di LAS HSI Berbagi, sehingga kita mengharapkan juga apa yang kita lakukan adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang terus kita raih melalui wasilah dari program-program HSI Berbagi ini ya, dengan tentunya dengan pahala yang terus kita harapkan dapat kita raih sampai pun kita meninggal masih kita raih pahala tersebut. Nah, itu yang sama-sama kita harapkan di kelas HSI Berbagi ini. Maka dari itu, Ana mengajak kepada semua panitia yang ada di
HSI berbagi ini, mari kita bersama-sama, mari kita bergandeng tangan, kerjasama dengan baik, komunikasi dengan baik, kemudian melaksanakan program-program apa yang diamanahkan di masing-masing bagian dengan baik, ya, agar semua itu bisa terlaksana. Ya, kemudian untuk yang lainnya tentunya kita kemarin alhamdulillah ya sudah melaksanakan program Ramadan ya. Alhamdulillah dari program Ramadan tersebut banyak penerima manfaat yang dapat merasakan manfaatnya dari program-program MySI berbagi ya. Kemudian bukan hanya itu saja, lembaga-lembaga yang lain juga ikut terbantu ya, bisa menjadi sebuah sarana untuk wasilah dakwah mereka melalui program-program yang sudah kita buat di program Ramadan ini ya. Otomatis ini semuanya adalah hasil kerjasama panitia yang ada di IC Berbagi. Dan kemudian ada program-program yang lain selain itu, kita juga program reguler masih tetap berjalan ya. Program bantuan kepada admin, bantuan kepada pengurus, bantuan duka, dan yang lainnya ini masih tetap berjalan. Kemudian kita ke depannya akan ada program kurban insya Allah ya, berbagi kurban. Kemudian program-program yang lainnya yang sudah kita buat schedule-nya dari bulan-bulan ke depan ya. Ini juga sudah menanti kita semuanya. Semoga dari program satu ke program yang lain kita semuanya diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah SWT untuk bisa ikut berpartisipasi ya. Walaupun sekecil apapun partisipasi tersebut ya, insya Allah itu akan bernilai besar di sisi Allah SWT ya, bila mana kita niatkan dengan niat yang ikhlas, tulus untuk membantu dakwah melalui HSI berbagi ini. Nah, maka dari itu kembali saya sarankan pada teman-teman semuanya, ayo kita bersama-sama untuk bisa bergandeng tangan, untuk bisa meraih apa yang menjadi cita-cita dari kita semuanya ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada lembaga, bisa mengembangkan dakwah sunnah, kemudian bisa juga untuk membantu para muzaki, para donatur untuk menyalurkan apa dari yang sudah disalurkan oleh mereka berupa hartanya ya. Mari kita untuk eh, terus bisa bergandeng tangan, bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik sehingga apa yang sudah direncanakan oleh panitia tim dari HSI berbagi ini bisa terlaksana dengan baik juga. Nah, mungkin dari saya ya, Mas Angga dan Mas Kodri, sambutan atau mungkin eh, sepatah dua patah kata seperti itu ya. Kemudian mungkin bisa dilanjutkan dengan ramah tamah atau mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ada dari teman-teman bisa menanyakan seputar HSI berbagi dalam program-program ke depannya. Demikian Mas Angga, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan Pak Mujiman Barakallahu Fiik atas sepatah dua patah kata ya, sambutan Masya Allah. Selanjutnya kita langsung ya teman-teman ya, kita langsung saja. Mungkin ada tanya jawab ya dari teman-teman sekalian terkait program-program atau apa saja ya yang ada di HSI Berbagi gitu ya. Atau mungkin ada yang tanya kapan family gathering lagi mungkin gitu ya. Pak Mujiman biasanya banyak yang tanya kayak gitu ya, biar ketemu gitu misalkan. Masya Allah. Eh, Monggo mungkin silakan bisa langsung open mic atau mungkin raise hand terlebih dahulu sudah apa-apa. Open mic biar langsung ini ya ngobrol jika tidak apa-apa. Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan rekan-rekan barangkali ingin menyapa yang lainnya juga gitu. Tafadhol. Oke, Tafadhol. Mungkin bisa resen dulu, nanya apa, seperti yang disampaikan tadi sama Mas Angga.
kapan mau gathering lagi. Nah, nanti kita diskusikan lagi berarti. Tergantung wakil direkturnya yang nyari duit. Tapi jangan malu-malu. Tafadol mungkin ada yang nanya. Karena di sini yang hadir VL tetap juga ya. Mungkin ada ini ya, ada sedikit informasi. Kemarin sempat kita sebar bahwa kolaborasi kita ini bukan hanya di program-program aja, bukan hanya sebatas apa namanya, hanya sebatas kita menjalankan program-program aja, seperti yang disampaikan oleh Pak Mujiman tadi bahwa harapan kita juga bisa membuka peluang kepada para muzaki ataupun para mustahik sehingga mereka mengetahui HSI berbagi ini apa. Kemarin sempat kita sebar bahwa program ini ya enggak apa namanya, program tebar banner ya, tebar banner yang mana di sana Iya, kita menginformasikan perihal HSI berbagi. Nah, harapannya kawan-kawan dari VL tetap ataupun kawan-kawan dari panitia program mungkin memiliki usaha ataupun memiliki tetangga yang istilahnya masjidnya lumayan besar dan belum memiliki izin untuk menjadi UPZ atau WLZ, itu bisa diinformasikan juga, bisa kita simpan juga banner-banner tersebut sehingga peluang dari amalan-amalan yang akan dijalankan oleh para muzaki dan juga apapun yang didapatkan dari kita kepada mustahik ini bisa lebih luas lagi sehingga program tetap berjalan dan semuanya bisa kita berikan kebermanfaatan untuk setiap program-program yang akan kita jalankan di Lazai Berbagi. Maka jangan sungkan untuk yang ingin mengajukan banner dan lain-lain bisa mengisi G-form yang sudah disebar di grup fungsional maupun di grup VL tetap. Gitu. Mungkin dari Ana seperti itu Mas Angga, atau ada yang lain yang ingin bertanya tentang program dan apapun yang istilahnya tentang mengajukan bantuan seperti apa, pengajuannya apa aja, dan mungkin tafadhol jangan sungkan untuk bertanya. Semoga Allah mudahkan. iya. Banget, rekan-rekan sekalian, barangkali ingin atau ingin menyampaikan juga ya, perihal yang lain juga boleh, usul-usul juga boleh, insya Allah, karena memang butuh banget ya usulan dari rekan-rekan sekalian juga ya. Terkait tebar banner tadi ya, memang betul dalam rangka eh, lebih meluaskan kembali ya informasi ya terkait HSI berbagi. Karena alhamdulillah kita sudah dapat izin ya pengumpulan zakat kelas nasional sehingga eh, sudah waktunya ya tidak hanya di internal HSI ya, namun kita juga sudah boleh untuk keluar sehingga ini menjadi peluang kita mengenalkan HSI berbagi tidak hanya ke internal namun juga ke luar HSI gitu. Nah, ini memang butuh support rekan-rekan semuanya ya, terkhusus di teman-teman pengurus VL dan yang lainnya. Kita ada tebar kurban juga kalau punya usaha eh, bisa juga apa namanya dipasang mungkin khiris ya atau brosur atau mungkin pamflet kecil ya nanti di bagian kasir atau di sekitar depan di toko ya sehingga usahanya bisa membantu support untuk program HSI kebaikan HSI sehingga yang mudah-mudahan bisa menjadi salah satu wasilah keberkahan begitu ya itu teman-teman ini bisa. Ya, ini sampun ada yang masuk pertanyaan. Kita bacakan, kalau misalnya ada lembaga pendidikan yang ingin mengajukan kerjasama dengan HSI Berbagi, bagaimana caranya dan apa persyaratannya? Tafadhol Mas Kodri, barangkali bisa dijawab untuk ini. Baik, Jazakillahu khairan atas pertanyaannya. Untuk setiap lembaga boleh mengajukan bantuan tentunya dengan beberapa persyaratan yang mana bantuan ini dalam berbentuk apa. Karena setiap yang sudah masuk pengajuan-pengajuan dan juga hal-hal yang memang berhubungan tentang kita mendistribusikan dana baik melalui personal secara langsung kepada mustahik ataupun kepada lembaga ini
tentu kita harus merecord. Dan record yang pertama, persyaratan yang pertama adalah lembaga jika mengatasnamakan lembaga, maka lembaga itu resmi memiliki izin, memiliki apa namanya, pembentukan, struktur, ADART-nya dan lain-lain. Karena memang berhubungan dengan lansasi berbagi ini, kita harus mengikuti juga regulasi-regulasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah gitu. Nah, persyaratannya apa aja? Tadi salah satunya sudah disampaikan bahwa izin pendirian lembaga, akta yayasan, lalu SK Kemenkumham, sehingga nanti progres dari kerjasama ini tidak terukur atau tidak hanya sebatas kerjasama yang akan diajukan saja. Bisa jadi nanti ke depannya ada program-program lain yang berhubungan dengan LSASI berbagi, tapi kita membutuhkan bantuan dari lembaga-lembaga lain untuk mendistribusikan dana melalui program yang sudah disusun oleh panitia HSI berbagi. Nah, nanti bisa ngehubungin melalui CSHSI berbagi untuk lembaga yang ingin mengajukan kerjasama. Programnya apa aja yang ingin dikerjasamakan, sambil disebutkan juga kepada CSHS berbagi seperti itu. Persyaratannya itu dulu sementara, nanti informasi selanjutnya nanti tergantung dari apa yang akan dijalankan di setiap program yang akan diminta kerjasamanya. Seperti itu. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan jawabannya Mas Kodri. Insya Allah sudah jelas ya, ya, dari saudari Novi Zulaifah. Insya Allah salam kenal juga untuk beliau dan juga untuk pengurus semuanya. Barangkali ada yang lain silakan bisa lewat kolom chat, bisa Ya, bisa langsung lewat resen, ya open malu-malu. mic langsung ya. Ya. Sudah dibuka kok ininya, apa namanya, settingan. Mas Angga mau nanya? Ya, saya nanya Nanya apa apa Mas ya? Angga? Soalnya ini ya, rekan-rekan sekalian, maksudnya ini buat info kita bersama ya. Mungkin kita Program buka apa aja aja Mas dikit Angga yang dapur, kurang? buka dikit dapurnya aja Mas Kotri. Maksudnya Iya. kenapa mungkin belakangan ini lebih terkesan kita mungkin lebih open ya, rekan-rekan sekalian di sosmed dan sebagainya untuk donasi, karena memang di satu sisi kita ingin lebih banyak penerima manfaat ya, karena donasi ini kan sebenarnya yang dapat manfaatnya kan bukan pengurus ya, bukan hasil berbagi, Bukan. namun penerima manfaat begitu ya. Semakin banyak donasi ya, insya Allah semakin banyak penerima manfaatnya begitu. Nah, di sisi lain Gitu. juga memang secara regulasi ada tuntutan ya dari Kemenak begitu ya, bahwasanya kita harus mengumpulkan satu tahun kurang lebih 30 M gitu ya. Ini dari semua dana, baik dari ZIS ya, ZIS gitu ya. Zakat, infak, sedekah gitu. Nah, ini tentu bukan sesuatu yang eh, mudah ya bagi kita. Dan ini juga baru pertama kali experience ya di sini ya, pengalaman di sini, yang mana Masya Allah sebenarnya di internal kita juga sudah kuat, namun karena kita sudah las sehingga dituntut untuk lebih lagi gitu ya. Memang starglingnya lebih, harus lebih. Nah, ini butuh support, butuh dukungan dari semua pihak gitu ya, dukungan dari semua pihak, sehingga butuh masukan-masukan ya, butuh support-support dari rekan-rekan sekalian ya, karena HSI berbagi ini bukan milik satu dua orang ya, namun milik kita bersama, sehingga eh, akan lebih ringan ya kalau kita bersama-sama ya, saling support untuk hal ini begitu ya. Dan juga karena yang menggerakkan hati-hati eh, muhsinin ya, kaum muslim itu kan Allah Subhanahu wa taala, ya kita hanya bisa berikhtiar ya. Setidaknya mungkin mohon kepada rekan-rekan ya, bisa setidaknya di setiap sholatnya ya atau doanya ya, itu ada sisi untuk doa kepada isi berbagi sehingga bisa bermanfaat, dan juga untuk Allah gerakkan hati kaum muslimin untuk menjadikan HSI berbagi sebagai wasilah ya kebaikan untuk saudara kita yang membutuhkan, atau yang dakwah yang akan kita sampaikan kepada kaum muslimin yang lainnya gitu. Masya Allah, ini ada pertanyaan lain di kolom komentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya,
Ini dari Bapak Kiki Suwardi. Apakah bantuan dari HSI harus berdasarkan program yang berjalan saja, atau ketika tidak ada program, seseorang bisa mengajukan bantuan cepat? Misalnya butuh bantuan untuk berobat yang sangat darurat dan bantuan yang lainnya. Kalau bisa, caranya bagaimana? Barakallahu fikum, Pak Kiki Suwardi. Tafadhol Mas Qadri barangkali ingin Baik, silahkan jawab baik. ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Barakallahu fikum. Nah, program HSI tentu ada program yang khusus yang mana di sana ada darurat dan tidak. Dan memang program kita ini disusun atas dasar memenuhi kepengurusan terlebih dahulu. Dalam arti kepengurusan itu kita membentuk suatu program itu tidak bisa langsung tiba-tiba ada suatu hal yang masuk, lalu kita memberikan sesuatu juga untuk membantu. Nah, alhamdulillah di HSI Berbagi ini ada program reguler, yang mana memang program ini tentu untuk kondisi-kondisi yang sangat urgent, tapi dengan tetap menjalankan proses-proses yang ada. Karena kenapa? Karena pada dasarnya eh, kita ini sebagai las terkhusus lembaga amil zakat yang mana kita ini menampung dana-dana dari para mustahik, muhsinin dan juga para donatur ini tentu ada akadnya dari antara kita dengan mereka. Ketika kita menyalurkan dana, kita harus mengetahui apa aja yang akan kita berikan, apa aja yang istilahnya kita akan berikan manfaat. Dengan kondisi yang seperti itu dan juga dengan adanya regulasi pemerintah, ketika ada dana yang keluar dari kita ini harus ada dasarnya sehingga sebatas informasi kita juga harus menggali informasi. Nah, seperti itu. Tapi insya Allah bisa dengan kondisi antum menghubungi ke CS HSI Berbagi jika ada kondisi-kondisi darurat seperti itu, sehingga nanti HSI Berbagi tetap akan memproses data-data tersebut karena sebagai data dokumentasi kita dan juga arsip kita, karena yang ini pun akan kita laporkan kepada pemerintah melalui aplikasi Simba dan juga aplikasi-aplikasi yang memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk proses pendistribusian dari program-program yang ada di Lasasi Berbagi. Seperti itu. Jadi antum bisa mengajukan setiap bantuan melalui CSHS Berbagi. Nanti insya Allah untuk programnya kemana nanti akan diarahkan kepada panitia. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah khairan, Mas Qadir atas jawabannya. Insya Allah Pak Kiki Bukan sampun dengerin sih. jelas ya. Mudah-mudahan sudah jelas jawaban dari Mas Qadir. Oke, pertanyaan selanjutnya izin bertanya Pak Direktur. Pertama, program kurban seperti apa Ini dan Pak bisakah Basuki kayaknya. berkurban via HSI? Ya, satu, kami Ah, ulangi, program kurban seperti apa dan bisakah berkurban via HSI? Yang kedua, program HSI berbagi untuk Aceh apakah masih berlanjut? Yang ketiga, hmm. untuk Famgat ini ya, Famgat Family Gathering apa bisa disegerakan ya? Ini ini yang ditunggu-tunggu Mas. Masya Masya Allah. Allah, barakallah. Silakan Baik. Mas Katri jawabannya. Ana menjawab dulu yang ditanyakan sama Pak Nur Basuki ya. Izin Hmm. bertanya kakak-kakak, dengan adanya Laza HSI, bagaimana posisi HSI berbagi secara struktur? Apakah melebur ke dalam Laz atau menjadi bagian dari Laz, Afwan? Masya Allah. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan Pak Nur Basuki. Untuk struktur sebenarnya, Alhamdulillah, atas izin Allah, di HSI berbagi dan menjadi Laz HSI berbagi ini, struktur ini sebenarnya hanya sebagai hal yang memang menjadi syarat-prasyarat yang akan kita laporkan. Sebenarnya dari sisi itu. Hanya saja dengan kondisi-kondisi ini tetap kebijakan-kebijakan yang sudah berjalan dan juga panitia-panitia yang sudah ada di HSI Berbagi yang sekarang menjadi LAS HSI Berbagi ini tetap akan melebur di sana. Dan mungkin peralihan-peralihan ini sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi kita hanya istilahnya lebih menjaga dari tadinya HSI Berbagi adalah komunitas dan sekarang menjadi LAS HSI Berbagi adalah lembaga amil zakat yang diakui oleh pemerintah, maka segala struktur dan juga apa namanya
program-program yang bersangkut paut dengan yang sudah ada sebelumnya di HSI Berbagi ini tetap kita ambil, tetap kita akan jalankan seperti program-program sebelumnya. Hanya saja mungkin sekarang ada direktur, mungkin seperti itu. Sekarang ada manajer. Dulu kan mungkin langsung dari Pak Mujiman, langsung ke ketua program, di sana ada asesor dan lainnya. Sebenarnya sama. Hanya saja mungkin yang membedakan dari strukturnya aja, tapi untuk kepanitiaan sama aja Pak Basuki. Semoga terjawab ya Pak Basuki. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan dari Pak Seno ya. Program kurban seperti apa dan bisakah berkurban via HSI? Masya Allah. Alhamdulillah program berbagi kurban ini dulu tebar kurban, sekarang menjadi berbagi kurban ini kita udah berjalan di HSI Berbagi ini dari tahun 2021 kalau nggak salah, 2021 2022 1441 kita udah menjalankan program berbagi kurban. Tadinya tebar kurban lalu menjadi berbagi kurban, dan insya Allah bisa nanti kita akan buka. Dan juga bagi kawan-kawan semua yang hadir pada malam hari ini, jika ingin menabung untuk kurban di HSI Berbagi bisa melalui BMT HSI juga ya. Nah, di sana nanti ada tabungan khusus untuk kurban. Jadi nanti untuk proses penyebarannya sendiri di HSI Berbagi ini kita akan bekerja sama dengan mitra lembaga-lembaga yang ada di seluruh Indonesia yang sudah terdaftar bersama HSI Berbagi. Jadi kita akan distribusikan di beberapa mitra seperti itu. Sehingga para sohibul kurban yang mendaftar di HSI Berbagi ini bisa ikut berkecimpung bahasanya secara tidak langsung untuk berkurban di daerah-daerah terpencil seperti itu. Dan pertanyaan kedua, program HSI Berbagi untuk Aceh apakah masih berlanjut? Tentu kita masih akan melanjutkan program di Aceh, dan beberapa juga masuk kepada kita dan juga melalui Ketua Dewan Pengurus Pak Heru Nur Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Setelah ngobrol dengan Ustadz Khalil Akbar Hafizahullah di Mekah, ada beberapa program yang mungkin kita akan tetap jalankan di sana. Salah satunya dakwahnya, dan juga rencana itu ada permintaan juga tentang program air bersih atau sumur bor yang akan dijalankan di sana. Dan untuk PMGAT, apakah bisa disegerakan? Bisa, kalau ada dananya insya Allah. Seperti itu. Begitu ya Pak Wakil Direktur? Insya Allah bisa, jika ada Insya Allah dananya. bisa. Nah, Insya Allah harapannya bisa. nanti dengan kita sebar banner dan juga banyaknya kondisi kita bisa mendistribusikan baik kebermanfaatannya atau penarikannya atau penghimpunannya, insya Allah kita akan bisa segera menjalankan apa yang akan kita jalankan dan kita inginkan supaya kita bisa bertemu secara offline seperti itu. Tapi Ana juga agak bosan juga kalau ketemu sama Pak Seno. Insya Allah. Mungkin Pak Seno ingin berangkat lagi. Oh iya, kemungkinan pengen berangkat lagi ke Aceh kayaknya. Ingin bergabung ya. Iya. Iya. Baik. Alhamdulillah. Ana langsung jawab aja ya pertanyaan-pertanyaan ya Mas Angga ya. Atau Iya, antum mau jawab langsung juga aja. nggak? Ya, mungkin tadi Mas untuk yang kurban itu ya, mungkin ini usulan dari Ana ya. Mungkin bisa lebih sedikit lebih berbeda dari tahun kemarin, kayak misalkan kita coba gaungkan misalkan hashtag apa gitu ya, kurban mudah atau kurban apa, mungkin perlu digaungkan biar timbul FOMO dikit gitu ya, sehingga nanti oh seru ya, misalkan ada kesan seru di kurban di AS itu seru ya gitu. Nah, itu mungkin perlu ada satu yang berbeda, satu yang diangkat lah ya, di branding maksudnya untuk kurban HS ini biar beda dengan yang lain gitu ya. Contoh kalau misalnya kita lihat sebelah gitu misalkan ya, itu kan ada dikumpulkan di satu tempat gitu beribu-ribu hewan kurban begitu ya. Kalau di HSI mungkin bisa dengan pendekatan keunggulan yang lain gitu sehingga ada kesan berbeda dan unik bahasanya gitu ya. Ingin masukkan untuk panitia kurban nantinya gitu. Itu aja dan insya Allah. Baik. Insya Allah antum lebih paham tentang ide-ide kreatif seperti itu, dan kawan-kawan dari tim Markom juga insya Allah lebih paham tentang itu. Insya Allah jalankan
dan semoga Allah mudahkan. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, assalamualaikum, wayak. Izin bertanya, misalnya sebuah lembaga pendidikan atau pesantren sedang menggalang donasi wakaf tunai untuk kebutuhan pembebasan lahan, di mana lahan ini sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan tersebut. Apakah lembaga pendidikan tersebut bisa mengajukan permohonan bantuan kerjasama kepada LSIS berbagi agar kebutuhan dana? Kalau bisa, bagaimana prosedurnya? Insyaallah. Barakallahu fikum. Eh, Qadarullah wa masyafa'al, untuk lembaga pendidikan ini sebenarnya banyak sekali dan yang masuk mengenai pembebasan lahan dan lain-lainnya, dan juga ada yang ingin mendonasikan lahannya sendiri untuk kita garap, kita gunakan. Qadarullah wa masyafa'al, kita memang belum bisa memiliki atau menjalankan program seperti itu. Karena apa? Eh, Tanggung jawab dan juga beberapa donasi yang masuk ke kami ini memang kita ada beberapa kondisi kita khususkan ke program-program yang sudah berjalan di HSI Berbagi. Walaupun ada sebagian donasi ini kita jalankan untuk beberapa program yang di luar dari program yang sudah berjalan di HSI Berbagi. Tapi untuk qadarullah masyafal untuk pembebasan lahan sendiri, memang ini adalah kepentingan ataupun kebijakan dari ketua yayasan, ketua pengurus, ketua dewan pengurus yang ada di HSI Berbagi. Tapi dana JIS yang masuk ke kami memang belum ada peruntukannya untuk pembebasan lahan seperti itu. Semoga terjawab. Barakallahu fikum. Kalau diadakan gitu gimana, Mas? Diadakan. Sebenarnya kan kita kembali lagi kepada pembebasan lahan ini, kita jatuhnya bisa jadi ke wakaf ya, ya kan? Kalau misalkan Walaupun istilahnya bukan wakaf gitu, kan sedekah gitu kan gimana? Bisa nggak ya? Sedekah jariah gitu. sedekah jariah bisa, bisa saja untuk kondisi seperti itu. Hanya nanti kita beberapa kondisi apa namanya? Makanya kita mengharapkan beberapa mitra ini bisa langsung bekerja sama kepada kita, ya seperti menjadi UPZ, ya kan? Ataupun jadi unit layanan zakat, WLZ, ataupun MPZ, sehingga semua dari setiap apa namanya setiap mitra itu selain menjadi mitra kita pengumpulan zakat ataupun bisa juga menjadi mitra penyalur zakat yang ada di kita. Dan itu harus melalui prosedur yang seperti kita ketahui bahwa kebijakan-kebijakan itu eh, tetap diminta kepada ketua dewan pengurus. Dan untuk membuka donasi seperti itu sebenarnya mudah, mudah saja. Hanya saja khawatir yang kita khawatirkan adalah pada saat kita membuka donasi peluang seperti itu, donasi-donasi yang penting lainnya kita belum bisa cover juga gitu, sehingga akan terpecah donasi di sana. Dan kan Masya Allah ya, program HSI Berbagi ini ada air bersih, ada pembangunan masjid gitu kan. Sebenarnya itu donasi-donasi yang sama cakupannya gitu. Dan kalau misalnya pembebasan lahan, Masya Allah sih. Memang kalau misalnya kita progresnya tahu dan bagus, sehingga kita bisa menjalankan itu dengan menjadi pahala jariah mungkin bisa Mas Angga. Tapi saat ini jangan dulu karena eh, pahala jariah lainnya masih banyak gitu sementara ini. Mungkin insya Allah ke depannya kita bisa akan jalankan. Tapi untuk saat ini kita tahan dulu karena harus membentuk panitiaan lagi. Seperti itu Mas Angga. Saya dan Insya Allah. Ada Oh, Masya pertanyaan lagi? Allah. Oh, Masya Allah. Pertanyaan bagus nih dari apa? Dari Pak Kris. Bismillah, izin bertanya bagaimana langkah dan kebijakan LSAS berbagi dalam menjaga serta meningkatkan transparansi penerimaan dan penyaluran dana di tengah munculnya isu penyelewengan dan pada beberapa lembaga amil zakat. Masya Allah. Wajazakumullahu khairan. Tapi yang kemarin dinaikin sama Mas Angga itu. Nah, mungkin ini nggak hanya Ana yang mungkin bisa menjawab karena di sini juga ada Pak Mujiman. Hanya saja gini,
seperti yang sudah dijalankan di HSI Berbagi. HSI Berbagi ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa HSI Berbagi ini adalah lembaga yang pelit. Pelit dalam arti apa? Kita ini tidak sembarangan membuka program-program dan tidak sembarangan juga kita mendistribusikan dana. Pelit banget. Karena apa? Pelit di sini adalah bentuk kita kehati-hatian dalam menjaga dana dari muhsinin dan juga para donatur. Sehingga program yang ada di Laza HSI Berbagi ini, yang sebelumnya HSI Berbagi, ini memiliki tolak ukur yang sangat ketat dari mulai pelaporan sehingga menjadi report dan juga menjadi berita kepada media ataupun kepada kepada muzaki ataupun para muhsinin. Dan alhamdulillah atas izin Allah saat ini menjadi Laza HSI Berbagi ini, maka pelaporan-pelaporan yang sudah dijalankan seperti kemarin kita udah menjalankan program Ramadan. Kemarin ada reportnya ya Mas Angga ya. Di media ada Ya, disampaikan juga, lalu ada di media, di fanpage-nya. Semua setiap penggalangan dana yang masuk dan juga ada penggalangan dana yang keluar, alhamdulillah kami tidak seperti halnya lembaga amil zakat lain yang mungkin sebenarnya mereka nggak menyelewengkan. Mereka hanya aja mengambil langsung operasionalnya. Kalau sepemahaman Ana. Tapi memang asumsi dari masyarakat ataupun para donatur itu melihat, oh kok besar sekali gitu kan. Apa namanya, biaya iklannya, biaya operasionalnya gitu. Alhamdulillah kita Dewan Pengurus, dari Dewan Pengurus dan juga manajemen bahwa kita berkomitmen untuk bisa menghimpun dana di Laza HSI Berbagi ini dan juga kita bisa mendistribusikan dana yang sudah dihimpun ini 95% ke atas. Sehingga apa yang kita kumpulkan bisa kita distribusikan hampir dari 100%. Dan itu semuanya ke program insya Allah dan juga beberapa kondisi yang kita akan ambil tidak seperti halnya yang dijalankan di lembaga-lembaga lain. Seperti itu Pak Kris, insya Allah. Dan itu akan kita buka transparansi setiap program yang kita jalankan, akan ada laporannya, seperti hal-halnya sebelumnya kita selalu membuat report, berita-berita dari distribusian setiap programnya, seperti itu. Barakallahu fikum. Mungkin dari Pak Mujiman ada tambahan? Atau dari Mas Angga? Kemarin berita yang yang antum naikkan, mungkin ada yang bisa antum jawab juga. ya, ya menambahi Mas Kodri mungkin tadi secara ini ya, secara konsep ya. Kalau secara teknisnya eh, untuk pelaporan ini, ya memang kalau kita merujuk ke lembaga-lembaga lainnya, memang idealnya itu memang kita ada satu dashboard khusus untuk transparansi ya dana begitu ya. Baik mungkin baik program ataupun langsung real time begitu. Cuman itu insya Allah bertahap ya ke sana. Nah, untuk saat ini yang sudah dijalankan adalah kita pasang di report di website begitu ya, website HSI Berbagi. Kemudian juga di sosial media HSI Berbagi ya. Memang ada dana-dana yang itu terkhusus ya, kayak misalkan zakat fitrah, kemudian fidyah itu eh, selalu diupdate ya penyalurannya. Kemudian juga dana-dana yang lain setiap program selesai akan selalu diupdate laporan pelaksanaannya ya, baik berupa eh, data atau teks ya, dan juga berupa visualnya ya, video atau atau gambarnya atau fotonya begitu. Nah, mungkin lebih jauh nanti ya kita memang rencanakan. Nah, ini memang proses ke sana. eh Donatur ini memang kita ada rencana untuk kita ini ya, kita sampaikan laporan baik ini ya, baik misalkan kayak proposal gitu ada laporannya dan sebagainya. Nah, itu insya Allah kita akan ke sana. Namun itu butuh proses ya, bertahap gitu ya, bertahap karena memang banyak hal yang di awal-awal
kita dapat izin ini banyak yang perlu disiapkan ya di berbagai mulai dari bahasanya kalau kalau orang itu ujung rambut sampai ujung kaki itu semuanya hampir semuanya baru begitu ya karena berkaitan dengan regulasi-regulasi dan juga kelayak ramai lebih dari sekedar internal HSI namun juga ke yang lainnya gitu ya. Barangkali itu tambahannya Mas Kodri tuh, dari Ana. Baik. Soalnya itu tadi ya kayak misalkan sosmed dan juga website insya Allah bisa diakses semua orang insya Allah. Ya. Makanya kita membuka donasi hanya di web kita aja ya Mas Angga ya. Kita nggak gabung dengan apa namanya pihak ketiga lain-lain ya. Ya itu sebenarnya bagian dari channel donasi ya Mas ya. Cuman kan Hmm. saat ini kita tidak belum butuh seperti itu ya, belum butuh sampai ke sana, belum Insya butuh. Allah. Baik, jadi kita bisa langsung apa namanya dalam satu pintu aja berarti ya informasi-informasi penghimpunan dan juga Ya. informasi-informasi pendistribusian. Nah, barakallahu fikum. Eh, udah jam 9 Mas Angga. Mungkin ada pertanyaan lagi satu atau dua pertanyaan. Kalau nggak ada, tafadhol ditutup aja Mas Angga. Ya. Ada mungkin satu lagi dari tadi dari chat ya mungkin ada yang ingin open Iya, mic langsung gitu. udah Insya malu-malu. Ini ada Abang Ana nih, Bang Juber, tapi nggak ngomong ya. Biasanya paling ini. Bang Juber, sehat Bang Juber. Kayaknya cuma absen doang nitip nama kayaknya. Iya, 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 iya. Ya, kalau tidak ada cukup ya berarti ya, Mas Kodri ya. Oh, Masya Allah. Oh, Mas. jadi host tuh. Ya kan, bener kan, dia cuma numpang absen doang. Ya Allah. Ya, baik. Baik, cukup mungkin, Mas Angga. Ya, ya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas waktunya rekan-rekan sekalian, Masya Allah. Mudah-mudahan akhirnya seperti ini dan mungkin kita perlu jadwalkan rutin gitu ya dan Insya Allah, biar Insya Allah. mungkin kalau Ya, sekali kayak setiap gini kan baru akan ada pertama kali program ketemu. jalan, program besar jalan, mungkin kita bisa buka lagi untuk apa namanya, bisa ngajak mitra ataupun bisa ngajak kawan-kawan semua dari pengurus gitu. Bisa insya Allah. Ya kalau bisa sih gathering ya Omi ya. Ini Omi Dewi kayaknya udah pengen gathering aja guys. Iya, iya, Insya Allah. Ya, ya barakallahu fikum. Barangkali ini karena sekalian ya, mohon maaf karena waktu sangat terbatas. Sebenarnya jujur aja sih sebenarnya masih banyak ini kalau tadi tanya di scroll ke Betul. bawah Mas Katu itu banyak yang belum kenal ya, banyak yang belum kenal. Jadi mungkin kalau event-event seperti ini mungkin online aja enggak apa-apa ya, misalnya untuk ya biar Ya, sering ngobrol-ngobrol aja gitu. Mungkin nanti judulnya ngopi ngobar gitu ya, apa kopdar oke. online gitu, ngopi bareng Insya Allah. pengurus saya sih gitu ya. Ya, Masya Allah mungkin bisa di lain waktu. Jazakumullah khairan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf bila banyak kata dalam membersamai eh, pertemuan pada malam hari ini. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.